Baik, terima kasih masih bersama kami pemirsa. Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh terus berkonsolidasi untuk melakukan pemetaan dan mempersiapkan keberangkatan jamaah umroh dan haji Indonesia. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Hilman Latif secara eksklusif bersama TVMO. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh terus berkonsolidasi untuk melakukan pemetaan terhadap beberapa persoalan yang harus dituntaskan, khususnya dalam rangka mempersiapkan keberangkatan jamaah haji dan umroh Indonesia. Direktur Jenderal Hilman Latif menegaskan terkait kebijakan luar negeri, maka jamaah umroh yang memungkinkan untuk diberangkatkan terlebih dahulu. Ya, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh saat ini terus berkonsolidasi. Ya, kita melakukan pemetaan ya, terhadap beberapa persoalan yang harus segera dituntaskan, khususnya dalam rangka mempersiapkan keberangkatan jamaah umroh dan haji. Ya. Kenapa saya sebut umroh? Ya karena memang itu yang paling dekat, yang memungkinkan untuk bisa diberangkatkan untuk haji tahun depan. Tentu saja ada kebijakan-kebijakan yang harus kita pahami di luar negeri, dan kita harus bernegosiasi dengan pemerintah Saudi Arabia misalnya tentang kebijakan vaksin, ya, kemudian juga aspek-aspek lainnya. Saya kira insya Allah dari Ditjen PHU saat ini sedang berproses. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan masyarakat Indonesia sangat besar sekali. Ya. Kita pahami itu 2 tahun kita bayangkan ya, tidak memberangkatkan jamaah haji, ya, bahkan umroh untuk Ramadan juga tidak bisa diberangkatkan. Umroh-umroh yang reguler juga masih sulit untuk dilakukan. Jadi antusiasmenya sangat besar sekali dan kita ingin coba menjawab itu ya. Mudah-mudahan saya kira dari hasil negosiasi, hasil proses diplomasi haji kita bisa menghasilkan keputusan yang memberikan kemudahan untuk jamaah haji dan jamaah umroh dari Indonesia. Untuk apakah akan ada angin segar bagi para calon jamaah haji yang untuk tahun depan, kan mengingat sudah ditunda cukup lama ya, 2 tahun. Angin segar tentunya selalu ada ya, cuma tiupannya keras apa lembut gitu ya. Karena ini juga ditentukan oleh banyak aspek. Ya. Salah satunya adalah tren COVID di Indonesia yang saat ini alhamdulillah sangat baik progresnya, terus melandai, dan ini juga akan menjadi pertimbangan tentunya bagi pemerintah yang menjadi mitra kita, khususnya Saudi Arabia, termasuk juga maskapai-maskapai yang lain, bahwa Indonesia relatif sudah aman, kira-kira begitu ya. Dan kita tahu bahwa dari Kementerian Luar Negeri ya sudah bernegosiasi dan berkomunikasi dengan dunia internasional gitu ya. Kemudian dari kita sendiri ya, dari Kementerian Agama terus berproses dengan berbagai lembaga ya untuk meyakinkan gitu ya bahwa pentingnya kita mengakselerasi bagi jamaah umroh untuk bisa berangkat. Itu bisa mengobati kerinduan jamaah kita terhadap ibadah umroh gitu ya. Apalagi haji ditunda 2 kali. Yang kedua, angin segar untuk haji ya insya Allah ya. Terus kita negosiasikan. Kalau misalnya tren COVID kita itu terus membaik ya, masyarakat juga terus disiplin, kemudian secara luas ya herd immunity juga sudah mulai terbentuk gitu ya, dan mudah-mudahan tahun 2022 ini kita bisa memberangkatkan haji lagi, meskipun ya, kita sudah memiliki skenario ya jumlahnya barangkali tidak sebesar sebelum-sebelumnya ya, berapa persen sih dari 220.000 jamaah yang bisa berangkatkan, apakah 20% atau 40% atau 50%, kita belum sampai ke level itu gitu ya. Tapi kita penting untuk meyakinkan pemerintah Saudi bahwa secara internal pemerintah Indonesia sudah siap gitu ya. Mitigasinya juga sudah siap. Nah, tinggal bagaimana sebetulnya proses kita diberikan peluang ya untuk
bisa memberangkatkan haji atau jamaah dari luar negeri bisa diterima oleh pemerintah Saudi. Itu saja saya kira. Ada pesan untuk para calon jemaah haji yang masih menunggu dan calon jemaah umrah begitu? Ya. Untuk masyarakat luas? Pesan saya untuk jamaah haji dan jamaah umroh ya tentu saja ya sabar yang pertama ya, itu tidak bisa kita nafikan gitu, dan meskipun kita sudah sabar lama. Yang kedua tentu saja kita bersikap optimis ya, bersikap optimis bahwa insya Allah ya dengan izin Allah kita diberikan kemudahan ya. Tidak ada yang menyangka semuanya itu terjadi ya, dan karena itu kita bisa berusaha sekuat tenaga, berdiplomasi, bernegosiasi dengan pemerintah Saudi misalnya. Kemudian juga pada saat yang sama kita mempersiapkan model-model mitigasinya gitu ya, persiapan internal dari mulai skenario-skenario keberangkatan dari mana dulu gitu ya, prioritasnya, karena tidak semuanya akan bisa mengcover jumlah jamaah yang banyak terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kita sudah bisa memberangkatkan setidaknya sekian ribu dulu jamaah, kita akan belajar banyak bagaimana sebetulnya kita bisa menambah jamaah lagi di tahun-tahun berikutnya. Surya Saputra memberitakan.